Tiba-tiba datanglah makhluk. Gede, tinggi, merinding saya. Ya, saya juga sama Bu. Tinggi, gede, kayak menyerupai tuyul. Dia pakai daleman doang ya, palanya botak. Melihat ke atas, ke bawah. Ya Allah, mati nih kita nih berdua, dimakan dia, mati Bu. Hai, gue Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Hai, saya Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang nanti akan menceritakan kejadian atau pengalamannya. Selamat malam, Ibu Yanti. Malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu Yanti kesini, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau datang dan nanti akan bercerita tentang pengalaman Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman hidup saya yang pernah saya alami. Pada suatu hari, saya punya tetangga. Dia itu pensiunan, suaminya udah meninggal. Dia punya usaha. Usahanya itu bangkrut, uangnya ditipu orang. Nah, setelah itu kami udah seperti saudara, udah akrab, dari segi apapun, curhat segala apa. Pada suatu hari dia terlilit oleh hutang yang sangat besar. Suatu hari lagi dia datang ke rumah, dia minta tolong. Dia bilang, antar saya yuk, katanya, ke rumah saudara saya. Ya saya mau dong menolong dia. Pergilah kita tuh keesokan harinya. Pergi, kita naik bis, jalan, berangkat. Sampai ke tempat tujuan, turunlah di suatu tempat. Ya. Di suatu tempat, masih daerah Jawa Barat ya. Oh, Jawa Barat ya. Masih. Pas turun, kita naik lagi tuh. Ada ibu itu ada yang bilangin, Ibu kalau terlilit hutang datang aja ke alamat ini, katanya. Oh, memberitahu. Memberitahu. Datanglah kami tuh berdua ke sana. Setelah datang, nah ada tukang beca di situ. Sepertinya tukang beca itu udah tahu ya tempat itu yang kita akan tuju. Diantarlah kami berdua ke sana. Turunlah kami di suatu tempat. Memang itu jalan di pinggir jalan, cuman kita masuk ke dalamnya lagi itu seperti jalan setapak. Jalan setapak itu tidak dilalui sama sepeda motor ataupun mobil. Berarti kecil ya, Bu? Kecil, hanya untuk kita, terus untuk orang aja lah gitu yang jalan ke situ. Nah, sampailah kita jalan, katanya menurut peta jalan aja lurus ke sana, katanya. Kok saya bertanya, katanya ke tempat saudaranya kan, kok tempat saudaranya nggak ada rumah, sepi. Kok makin sepi. Kok masuklah itu ke areal hutan. Ke areal hutan, terus kita jalan, terus makin lama kok banyak pohonan tinggi, lebat. Suara-suara aneh udah mulai tuh. Udah ngerasain nggak enak lah. Udah nggak enak, jalan juga udah gemeteran, keringet dingin ya kan. Sedangkan hujan rincik-rincik kecil, menambah takut kan. Iya. Udah gitu, udah tuh kita terus. Makin gelap. Ketemulah pohon beringinnya besar, gede gitu. Kita itu turunnya itu mau ke rumah, menuju ke rumah itu ya. Kita pakai akar turunnya, mana licin ya kan. Turun ke bawahnya itu akar beringin, akar pohon. Iya. Udah jalan, udah nyampe, suara-suara aneh, nggak enak ke kita ya kan.
suara apapun ada sepertinya itu. Yang suara yang di makam juga suka di makam ada di situ. Bikin takut. Nyampe lah ke rumah gubuk itu. Memang benar ada gubuk di situ. Yang dihuninya sama si nenek sama si kakek berdua. Nyampe lah kita di situ. Biasa kita assalamualaikum, kirain aku saudaranya. Saudara si ibu tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah si nenek. Rambutnya putih semua ya kan. Udah tuh, oh, ini saudaranya. Dia nyolek gitu, diem katanya gitu. Terus ada lagi si kakek datang ke situ. Oh iya Neng, duduk dulu katanya. Kayak udah tahu gitu tujuannya apa ke situ. Udah saya bingung, diem dulu dengan perasaan takut ya kan. Oh udah gimana lah gitu, galau. Nah, dipersilahkan duduk, si nenek masuk ke dalam, memberi kita minum. Kasih minum. Minumnya itu bukan pakai gelas, bukan pakai cangkir. Bukan pakai gelas. Bukan. Pakai batok. Batok kelapa. Oh iya. Batok kelapa tuh. Tapi kata dia minum Neng tehnya katanya gitu. Bu, iya orang titah minum teh, cek orang ngomong Sunda. Terus eta teh na oge kos lain teh jakos gitu. Tak dipasihan segala iya nonta gula batok tehnya, gula berem manis tapi Bu. Manis. Udah tapi saya nggak berani minum airnya, saya ngambil gulanya aja. Saya sambil perasaan takut nelenin ludah itu sama makan itu tuh gula gitu. Bu, emang saudara ibu? Diem, ntar gimana, ntar aja katanya. Setelah kami di situ agak-agak lama, kita dibawa masuk lah. Ayo Neng masuk. Ditanya tujuannya itu apa katanya. Si ibu yang tadi itu yang kelibat hutang itu ceritalah, saya kelibat hutang begini. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin melunasi hutang saya. Oh iya. Tapi apa Neng yang Neng tuju katanya ke sini? Katanya Pak gini. Oh dikasih tahu tuh kayak balai. Apa sih? Amben ya, itu kayak amben. Tempat duduk. Tapi di situ isinya seperti orok yang dibedong, banyak di situ. Orok yang dibedong. Dikasih tahu ini katanya. Ini Neng udah nyampe kan tempat yang dituju. Ini pesugihan. Ngambil pesugihan lah, aku kaget. Dak aja katanya tempat saudaranya. Kok ngambil pesugihan gitu kan. Ibu nggak salah. Ih kumaha ibu, nggak bohong wae. Iya saya kelibat hutang. Kita lihat dulu katanya. Cara-caranya seperti apa? Katanya gitu. Kata Bapak Kuncen yang tadi ngomong, ini yang maharnya yang mahal. Nih si tuyul ini. Nah ini si tuyul ini yang murah katanya. Oh ada harganya. Ada harganya. Kalau yang mahal ini, kalau mau hidup dia itu harus dipotongi kambing. Kambingnya itu yang serba hitam dari kuku, mata, kuping ya. Hitam semua, nggak ada yang titik putih sedikit pun. Nanti darahnya diambil, nanti dikucurin ke si tuyul itu, nanti si tuyul hidup. Nanti bisa ngikutin Neng katanya. Nanti dia bisa disuruh sama Neng untuk mengambil uang, mencari uang. Katanya kata si Bapak Kuncen ini, kalau yang ini yang mahal, cari uangnya dia pintar katanya. Kalau yang murah katanya agak lambat. Katanya gitu, pemalas katanya. Kok bingung juga nih saya, kok kesini jalannya ya Allah, saya bilang. Udah bacaan lah di sana itu gimana ya Allah. Udah pasti takut banget. Takut ya, lah datang ke tempat seperti itu. Sedangkan kita perempuan doang berdua. Oh cuma berdua Bu? Berdua doang berani menekatkan diri. Dikasih tahu sama orang, oh tujuannya ke sini, datangnya ke sini. Ya kayak apa aja kita berdua perempuan. Udah gitu udah tuh. Bilangin nanti suatu saat kalau dia hidup nih, Neng sanggup enggak katanya.
menyusui dia, suruh disusuilah katanya. Kalau dia minta jangan ditolak. Bingung lagi, kok nyusu kata saya gitu ya kan. Bingung juga di sini, merenung lagi saya nggak banyak bicara, saya hanya diam melihat si ibu itu. Nih syaratnya juga ya, kalau misalkan dia mengeluarkan kotoran dari mata, kotorannya apa keluar ingus atau kotoran dari kuping, jangan coba-coba katanya dielap. Dia nggak mau dielap. Lagi pula jangan coba-coba dikasih baju. Kalau dikasih baju nanti dia katanya kabur, Neng. Begitu. Iya. Udah saya diem lagi, ya Allah kok nyampe ke sini gitu dalam hati nih. Udah mau bacaan, udah gitu udah tuh. Nanti namanya yang kita yang bersekutu dengan seperti itu ya, ada aja timbalannya nyawa. Ya nyawa itu sampai sekuatnya si ibu itu menyusui si tuyul itu. Sampai sekuatnya menyusui si tuyul itu. Nanti bila hartanya udah banyak ya si Neng itu yang si ibu itu Neng menyusui ya sampai nggak ada, sampai meninggal. Di situ merenung lagi, merenung lama di situ. Hari semakin gelap, suara pun suara gaduh yang burung-burung, segala suara kayak suara monyet, suara apa, mungkin takut kita itu di situ. Yang aneh lah ya. Aneh lah, keringet dingin keluar, hujan rincik-rincik. Ke situ aja kita disambutnya udah nggak enak, ada angin gede gitu, terus suara-suara yang nggak enak didengar gitu. Udah si ibu itu merenung, terus merenung. Gimana caranya dia hutangnya kebayar ya kan? Tapi diginikan juga sama Kuncen, dibilangin katanya ya Neng harus mau menyusui dia. Kalau Neng sanggup menyusui dia, ini syarat-syaratnya seperti itu, dikasih kambing, darah kambing dengan bunga setaman ya, macam kayak apa sih lah saya nggak ngerti ya, macam kayak rokok yang besar yang gede itu, macam kayak kemenyan, Seperti kayak sesajen. ya sesajen lah seperti itu. Mungkin kali itu juga ada orang yang pernah melakukan seperti itu, karena bekasnya juga ada, bekas sesajen itu udah kering di daun kelapa yang dianyam itu. Cuman ya si ibu itu merenung gitu, merenung lagi. Dia namanya kelibat hutang, ketakutan, dia ditagihkan, was-was. Mungkin katanya kalau nggak menyusui bisa nggak katanya. Nego lah Ya ya. nego lah. Ya nggak bisa katanya, udah syaratnya seperti itu ya kamu datang ke sini dengan beresiko katanya seperti itu, kamu harus mau menjalani kayak begitu, mengambil kekayaan seperti itu. Udah seperti perlakukan seperti anak kamu sendiri aja katanya, tidur sama kamu, kalau nyusu minta nyusu jangan ditolak. Sedangkan tanda tanya juga menyusui, sedangkan kan dia kan nggak punya bayi. Berarti yang disedot tuh apa? Berarti darah dong. Darah si ibu itu sampai kering, sampai si ibu itu nanti meninggal. Iya. Mungkin si ibu itu ya berpikiran 2 kali lipat lagi dibalik dengan sekuensi seperti itu. Ya Neng gini mikirnya katanya, sekarang nekat enggak katanya, kata si bapak Kuncen itu. Nekat tidak katanya. Kalau nekat ayo jalani katanya, pikir-pikir dulu dah, dibolak-balik, dipikir lagi, dibolak-balik. Nah akhirnya dia nggak jadi. Oh nggak jadi. Nggak jadi Ngambil pesugihan itu. ngambil pesugihan karena dia nggak mau menyusui, nggak mau menyusui. Nah saya beralhamdulillah ya, Iya. ya Allah alhamdulillah nih ibu nggak jadi ngambil pesugihan ini gitu. Udah gini kata si bapak Kuncen, Neng kalau nggak jadi nggak apa-apa, bapak mah nggak maksa katanya. Ngomongnya juga ya Sunda-Sunda begitu ya. Iya. Abah mah nggak maksa katanya, yang Neng kemauan Neng ini ya istirahat dulu lah di depan tuh di balai katanya. Si Aki itu teriak, nih kasih lagi air katanya, muncul orang meni bere deui tah cai cenah. Duduklah kita di depan di balai itu. Ayo bu kita pulang, ini waktu semakin gelap kata aku gini. Pulang bu yuk, takut saya di sini sedangkan gak ada rumah itu doang.
pohon gede-gede, matahari pun nggak tembus ke situ, nggak tembus. Takut lah pasti yang ngalamin cuman kita doang berdua. Nah pas kita mau pulang ada lagi laki-laki 3 orang datang ke situ, nggak tahu tujuannya dia mau apa, kita nggak tahu. Nah singkatnya kita pulang nih, pulang mau pulang. Kira-kira udah malam atau sore gitu Bu? Malam, udah udah. malam, nggak kelihatan siang, nggak kelihatan malam, namanya di hutan. Oh gelap ya? Gelap. Di tempat itu di matahari juga nggak tembus. Itu udah gitu kita pulang lah, singkatnya kata itu pulang. Kita mau pulang ke rumah, kata si Kuncen itu bilang jangan nengok ke belakang, karena si ibu itu penasaran nengok ke belakang. Ibu saat itu nengok ke belakang juga nggak? Enggak, matuhin dia pasti nggak bisa balik. Kalau nengok ke belakang, si ibu nengok ke belakang, itu jalan berubah gelap, nggak kelihatan jalan. Kita bingung, angin datang lagi tuh, angin yang seperti kita datang, Kenceng banget ya? gede angin, ke suara-suara nggak enak. Tiba-tiba datanglah makhluk, gede, tinggi, merinding saya. Iya saya juga sama Bu. Tinggi, gede, kayak menyerupai tuyul. Dia pakai daleman doang ya, palanya botak. Melihat ke atas ke bawah, ya Allah mati nih kita nih berdua, dimakan dia, mati Bu, mati nih Bu. Aduh Itu udah. posisinya Ibu si makhluk itu menampakkan di depan. Di depan. Oh Ibu juga berarti ngelihat. Ngelihat. Matanya gede, merah, palanya botak, udah kayak tuyul bapaknya. Itu kayak gitu bapaknya kali itu mungkin ya. Ngayak-yak gitu, kita nggak sadar, sempat nggak sadar. Tapi alhamdulillah nggak dimakan sama dia kita. Terus Bu pulang gimana? Ini jalan gelap. Udah nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan jalan, gelap. Ibu sih nengok ke belakang, kayaknya nggak bisa balik Bu. Kita mati nih selamanya di sini. Ini ulah ngomong gitu atuh cenah. Ipan orang ngenduaan doang, ieu orang maut wal aya nu nyaho di dieu. Ibu sih saling menyalahkan lah kita. Pas gitu nggak tahu lah, kita baca-bacaan aja, baca istighfar, baca syahadat, terang. Ada lagi tuh jalan kelihatan. Iya. Cuman kita dikasih susah lagi tuh sama dedemit di Waktu situ. mau menuju pulang berarti udah Ibu ngerasain kejadian-kejadian iya, aneh ya? aneh. Ada lagi tuh kayak makhluk kayak monyet, tapi bukan monyet. Bentuknya gitu. Kasih gimana gede ya? gitu? Gede. Kaki kita ditarik-tarik, Oh, saya merinding. sempat ditarik-tarik. Ya Allah Bu, ya Allah jangan sampai kesini lagi Bu, jangan sampai katanya. Dihadang lagi sama ular, satu badan kepala 2. Iya. Satu badan kepala 2. Gede. Lah kita mundur berdua, mundur. Apalagi ini dalam hati, ya Allah nyesel saya mah ikut ke sini. Saya bilang ini kalau mati keluarga juga nggak ada yang tahu kita di situ, Iya, nggak ada yang tahu. Ibu juga kan nggak tahu Nggak kalau tujuannya si temen itu ke situ ternyata mau Bilangnya saudara, ternyata bukan saudara. Itu ular kepalanya 2, satu nengok ke saya, satu ke sana ya kan. Jadi badannya tuh dia kayak satu tapi kepalanya Kepalanya 2 dua pisah ya. bisa. Udah kayak apa aja, kita perempuan berdua ke situ asruk-asrukan. Udah kayak mencek Sundan apa, seorang gelo lah. Orang kadinya asruk-asrukan, nek neangan kekayaan. Tapi saya mah henteu nya, orang mah nganter wungkul eta. Iya. Antar si ibu eta karena terlibat hutang. Tapi bersyukur dia nggak sampai ngambil pesugihan Iya, dan itu, nggak sampai nggak sampai kejadian. kejadian. Udah gitu Bu, sebisa-bisa kita Bu baca-bacaan, dibaca-bacain kita itu sempat dikasih lupa baca-bacaan juga kita. Baca kulhu Allah aja kita nggak bisa. Pengalaman saya baca mau baca kulhu Allah, ngelihat makhluk itu kul gitu doang, kul aja.
Jadi gugup Oh ya. gugup, Masya Allah kata saya, Bu. Udah gitu ibu tuh baca syahadat, saya ikutin dia baca syahadat. Akhirnya kita bisa dengan hujan angin gede ngerintik-rintik, kita bisa naik ke atas, naik lagi seperti pulang itu ya. pulang, naik lagi seperti Bu On beringin. Sempat jatuh kita berdua, licin naik ke atas untuk menuju ke tempat yang kita semula jalan. 2 kali jatuh kita di situ. Kita nangis kita berdua di sana dengan sengsara, perut lapar ya kan, minum juga kita nggak berani. Ibu, saya bawa gula, ibu tadi ngambil gula enggak nih gula minum Bu, makan aja nih, minumnya kita nggak ada, saya bilang gitu. Udahlah kita pelan-pelan akhirnya nyampe, kita sampai ke jalan setapak itu. Terus Udah mulai terang atau masih gelap? masih Oh, gelap, masih gelap. tapi perasaannya nggak nyampe Oh iya. jauh, itu perasaannya jauh kita. Terus udah gitu udah tuh kita lama itu kayaknya sehari semalam kali itu di situ jalan, nggak nyampe kita nggak nyampe. Pas gitu akhirnya tak kayak ajaiban apa akhirnya nyampe ke jalan desa lagi itu. Mau menemukan jalan. Nah, ketemu Mang, antar kita Mang ke sana, ke tempat tujuan yang kita ke sana. Oh ayo katanya, ceritalah kita. Atau kenapa coba-coba nengok ke belakang, masih bagus bisa pulang katanya. Oh si Kata orang si itu tukang beca itu, kenapa nengok ke belakang? Kalau kata kuncinya jangan nengok ke belakang, jangan dilarang pantangannya katanya. Masih bagus bisa pulang, masih bagus itu makhluk nggak ngemakan ibu, biasanya disesatkan katanya, dibawa ke negara dia, alamnya kita dia. ke alamnya dia. Nyampe lah kita akhirnya, alhamdulillah kita nyampe ke tempat yang kita tujuan mau pulang itu. Nyampe lah kita pulang, tapi dengan hati yang masih deg-degan, was-was lah. gemeteran, was-was. Aduh, saya cerita apa ini sama orang rumah, saya ninggalin rumah ya kan nggak bilang gitu. Aduh, dengan rasa ketakutan, cemas saya tuh pulang. Nyampe lah pulang ke rumah dengan selamat ya kan. Ditanya sama, dari mana kamu katanya, ini ngapain katanya gitu, ikut-ikut kayak begitu ya. Habis gimana, saya kasihan nolong ibu itu, dia terlibat hutang ya kan, dia pengen bayar hutang, dikejar-kejar orang, kata saya cerita begitu. Ya Allah, sampai segitunya katanya. Saat kan ibu udah pulang nih, mungkin beberapa hari setelah kejadian dari situ, ibu masih mengalami kayak bukan rasa takut aja, maksudnya gini, ibu masih dihantui gitu nggak, atau Ya sempat sakit. Oh sempat sakit. Sempat sakit. Si ibu itu juga sempat sakit sama kayak saya. Sakit itu yang namanya jin botak itu masih kebayang di mata, makhluk-makhluk. Nggak bisa hilang di Iya, ingatan nggak ya. bisa, kayak orang gila. Makan nggak mau, minum juga sampai sakit. Sampai diberi air sama Pak Kiai, dicariin air sama Pak Kiai, dikasih minum. Cerita kita juga sama keluarga begini, apa-apaan itu mah jalan sesat. Iya, sesat. Jalan sesat katanya. Buat apa cari uang seperti itu? Carilah dengan jalan yang halal. Minta kepada Allah katanya, itu bilang tuh kata Pak Kiai. Makanya lah saya mohon dengan siapapun jangan sampai mengalami seperti kita, karena itu jalan yang tidak baik. Carilah dengan uang, cari rezeki dengan uang yang halal, dengan kerja keras untuk meraih sesuatu apapun yang kita inginkan. Kejadian itu boleh disebutkan tahunnya, kira-kira tahun berapa yang ibu ingat gitu? Kalau nggak salah 90 mau akhir, itu 90 mau akhir. Udah cukup lama ya.
Itu kayaknya si ibunya juga masih ada sekarang. Oh, juga. teman ibu itu. Ada, masih ada. Masih ada. Tapi ngedengar sih saya katanya dia udah punya suami lagi. Terus hidupnya lumayan lah. Saya bersyukur dengan kejadian itu dia enggak ngambil jalan pintas. Iya. Sadarkan juga. Iya, disadarkan. Jangan sampai kita ngambil jalan pintas mencari kekayaan dengan seperti itu. Iya. Kita carilah kekayaan dengan yang biasa natural kita cari, istilahnya Kerja keras. berdoalah, kerja keras. Tidak akan membohongi kok, kerja keras dengan mengambil jalan pintas seperti itu. Iya. Karena kita bersekutu dengan setan, taruhannya pun nyawa juga. Dia pasti mengimbalkan ingin nyawa. Walaupun dia tidak mengambil langsung nyawa kita meninggal, sampai menyusui itu meninggal sama aja nyawa. Nanti gimana sampai ke anak turunan kita, cucu kita seperti itu. Lu jangan sampailah mengambil jalan pintas seperti itu. Itu pengalaman saya. Siapapun jangan ngikutin lah Iya. pengalaman jelek seperti itu. Tuh. Jadi tadi yang saya lihat secara pandangan saya di sini, Bu, makhluk-makhluk yang itu memang sebenarnya ada. Dari yang mungkin Ibu ngelihat siluman ini, siluman monyet yang besar-besar tadi, ular segala macam yang ada di situ, yang Ibu ngerasain gelap, itu sebenarnya hanya untuk menyesatkan kita. Benar ya, Bu? Jadi memang dia bertujuan atau ditugaskan untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Nah, dan di situ juga saya senang dengar Ibu yang Ibu bilang Ibu bisa sahadat. Berarti itu juga suatu pertolongan dari Tuhan, yang dimana mau teman Ibu ataupun Ibu disadarkan. Jadi tadinya mungkin mau bersekutu dengan mereka, iya, jadi nggak jadi dan diberi pertolongan oleh Tuhan. Jadi sebaik-baiknya pertolongan, lebih baik adalah pertolongan dari Tuhan. Benar ya, Bu? Betul. Ya. Dan pesan saya untuk teman-teman di rumah semua, janganlah coba-coba bersekutu dengan setan, karena bakal menyesatkan kita dan membuat kita hancur ya. Iya. Dan terima kasih kepada Ibu Sama-sama. sudah datang mau berbagi cerita kisah nyata Ibu. Saya terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi. Jadi untuk teman-teman di rumah yang punya cerita atau pengalaman kisah nyata seperti Ibu Yanti ini, bisa kirimkan kepada tim kami di bawah sini di @tabu_cerita_berhantu atau di Instagram saya Sherly_elustre. Dan kita tunggu banget cerita-cerita dari teman-teman. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin di Jabodetabek, bisa datang langsung untuk menceritakan kisah kalian. Dan saya Sherly pamit undur diri, sampai jumpa di tabu berikutnya.